Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, ibu kotanya Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian pergunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Selain kaya akan keindahan alamnya, juga salah satu daerah penghasil kopi terbaik di dunia. Sebagai daratan tinggi Gayo, berbagai komuniti tanaman tumbuh subur, baik itu hortikultura, sayur-sayuran, palawija dengan sumber daya alam yang cukup subur karena didukung oleh iklim yang sejuk. Dengan geografi daerah yang sangat cocok menjadi kawasan pertanian, salah satunya komuniti adalah jeruk koprok. Jeruk koprok merupakan varietas lokal daerah Gayo yang dikembangkan secara turun-temurun oleh petani. Di samping potensi lain yang tidak kalah yaitu tanaman kopi, bunga anggrek, dan tanaman obat-obatan serta rempah-rempah yang cukup dikenal oleh masyarakat Aceh. Jeruk kita punya 25 jenis, ya, itu sebagai koleksi. Tapi yang utama kita kembangkan keprok Gayo. Koprok Gayo. Itu jadi sasaran pokok. Yang selebihnya itu koleksi, jangan sampai hilang. Keprok yang kita tanam sampai hari ini 100 lebih, 100 batang lebih. Kemudian yang akan kita kembangkan setengah hektar lagi nanti, kurang lebih 100 batang. Itu bermacam-macam jenis. Nah, ini setiap tahunnya kita berikan, 1 tahun 2 kali kita berikan. Kandang, akhir masuk musim hujan dan awal musim hujan kita berikan pupuk kandang. Di samping itu juga batangnya seperti Bapak lihat kita kapur dengan kapur bubur California. Itu bisa menghambat perkembangan jamur, ya, mengganggu tanaman jeruk kita. Nah, kemudian secara rutin juga kita pelihara kesehatannya sama seperti kita. Dia perlu makan, perlu minum, perlu perawatan. Makanya hasilnya kita lihat, ya, tadi kita lihat lumayan bagus. Dan mudah-mudahan selanjutnya akan demikian juga. Harapan kita. Untuk komuniti jeruk koprok super ini hanya ada di kebun milik Wiknyo, seorang petani teladan sekaligus penyuluh pertanian, Desa Payatumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Dengan luas lahan 2,5 hektar, ada sekitar 25 varietas jeruk yang dikembangkan, baik yang sudah berumur 15 tahun serta benih yang sudah disemai di dalam polybag, dijual secara komersial kepada masyarakat. Termasuk 25 jenis varietas kopi terbaik di dunia, termasuk 31 jenis buah-buahan, tanaman obat, dan 150 jenis anggrek dan pohon langka yang hampir punah dari wilayah Aceh Tengah terus dilestarikan. Khusus untuk jenis jeruk manis, keprok Gayo khas Aceh Tengah sudah diiniskai Geografia dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pengembangan tanaman hortikultura, Wiknyo didukung oleh keluarga, sehingga tanaman di sekeliling rumahnya cukup terawat dengan baik. Menggeluti bidang tanaman bukan hanya sekedar hobi, akan tetapi lebih kepada pelestarian tanaman yang hampir punah di wilayah Aceh Tengah. Sudah dilakukan 56 tahun, dimulai dari tahun 1962 hingga sekarang. Akibat kondisi keamanan yang tidak menentu sejak konflik Aceh, tanaman jeruk sempat rusak diserang penyakit. Tahun 2006, Balai Pelestarian Buah Tropika di Desa Telungkung, Jawa Timur, mengambil entris untuk diselamatkan guna dibersihkan segala jenis penyakit. Sesudah dibersihkan penyakit, disimpan di Balai Penelitian sebagai pohon induk. Kemudian untuk pengembangan jeruk keprok di Aceh Tengah, mata tempelnya diambil di balai penelitian tersebut. Adapun dari hasil panen, yang dipanen rata-rata ukuran buahnya mampu menghasilkan 3 hingga 3,5 on per buah. Sejak ditanam, jeruk keprok andalan Gayo ini mampu berbuah di umur 3 tahun. Masa pemanenan dapat dilakukan 2 kali setahun. Untuk jenis keprok Takengon ini sudah mulai langka. Setiap tahun perluasan areal ini kan jalan terus ini. Ya, pembabatan hutan jalan, kemudian hutan yang dibabat dijadikan kebun,
itu risiko kematian plasma itu cukup banyak, cukup besar. Jadi kita sebagai warga ya, kita harus bisa menyelamatkan itu. Paling tidak untuk diri kita, lebih bagus lagi untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai tanaman yang sudah ada itu punah. Itu yang pertama. Yang kedua, kecintaan kita terhadap tanaman itu. Ternyata tanaman itu juga mendatangkan keuntungan. Mendatangkan rezeki, kalau kita mau rawat bagus, orang kepingin juga. Ya contohnya misalnya seperti kemuning. Kemuning yang tumbuh di hutan itu kan besar-besar juga. Itu ada 2 macam kemuning. Kemuning yang ditanam di budidaya secara umum di pekarang itu yang kecil-kecil itu. Jadi yang besar ini punya potensi untuk kerajinan industri. Misalnya bikin tongkat, datang parang, sarung parang, dan lain-lain. Dan ternyata kayu cukup mahal. Selain mengembangkan jeruk kopro, di lahan yang sama juga ditanami tanaman hias berupa bermacam-macam jenis anggrek. Ada 150 jenis yang sudah tereksplor. Untuk di endemik di Aceh Tengah ada 4 jenis yang sudah diberikan nama, yaitu Paphiopedium lunatum, anggrek Paphiopedium bunga belang, anggrek Paphiopedium dodianum, dan anggrek Paphiopedium romani. Proses pemberian nama tersebut baru tahun 2017. Berasal dari wilayah Gayo, jenis tersebut terus diperbanyak peranakannya kemudian dijual yang sudah mengeluarkan bunga. Dari harga mulai Rp50.000 hingga Rp100.000. Untuk jenis anggrek dodianum harga lebih tinggi dari anggrek lain karena pengembangnya lebih sulit memperbanyakkan anakan. Saya yang berminat anggrek. Ada berapa jenis anggrek karena di sini banyak koleksi anggrek, bunga mawar gitu. Jadi kami mau beli anggrek, bunga mawar. Anggrek itu indah sekali kalau kita pandang, kita menghiasi rumah kita indah kali. Apalagi seorang ibu itu menghilangkan stres, bisa kan? Nah, makanya kita fokus pada anggrek, mawar, harum mawar nih kan. Nah itu makanya kami sangat suka kali kepada anggrek dengan mawar. Di samping itu, untuk permintaan anggrek saat ini tidak hanya dari lokal, juga dijual secara online ke seluruh Indonesia. Adapun jenis anggrek banyak digemari konsumen di luar daerah, khusus pembeli yang didominasi lokal biasanya membeli langsung ke tempat pembibitan. Tidak hanya bunga anggrek, potensi lain yang sangat potensial dikembangkan yaitu kopi gayo. 150 jenis kopi dikembangkan dan dibudidayakan di halaman seluas 2,5 hektar tersebut. Termasuk jenis kopi termahal di dunia yang dipadukan dengan tanaman lain. Langkah ini sebagai bentuk kepedulian pada tanaman dan varietas yang terancam punah. Dari segi ekonomi, kopi gayo sangat dikenal dan merupakan salah satu kopi terbaik di dunia. Jadi setiap lahan perkarangan rumah di Kabupaten Aceh Tengah selalu ditanami kopi. Kita di sini yang kita kembangkan kopi, ya, itu ada 20 macam. Dari Arabica saja itu ada 20 pecahan-pecahnya itu. Kemudian kita lagi masih seleksi juga dari 25 ini mana yang terbaik. Jadi sekarang tingkat pengumpulan kita kumpulkan yang punya potensi besar. Nanti kita kaji setelah 3-4 tahun yang mana yang paling tinggi produksinya itu yang akan kita kembangkan selanjutnya. Jadi persatuan luas nanti hasilnya bisa meningkat. Dengan terpilih Pak Wikyu sebagai petani pelestarian, diharapkan sumber daya genetik Aceh pada umumnya dan Aceh Tengah khususnya tidak punah. Dan pelestarian sumber daya genetik perlu pembentukan Komda dan dukungan dana, pengetahuan, serta tenaga kerja yang cukup. Diharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk membentuk Komda ke depan.